Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini ya saya mau membagikan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Utamanya menyelesaikan masalah di dalam keluarga kita, keluarga kecil, ya, keluarga menengah, keluarga besar tingkat tinggi. Itu sebetulnya polanya sama menyelesaikan masalah itu. Seperti menservis elektronik. Jadi menyelesaikan masalah itu seperti menservis. Cuma nyervis itu ada kalanya nyervis elektronik, sepeda motor, nyervis kesehatan kita, ya, nyervis struktur keluarga kita. Nah, kalau nggak sehat, keluarga kita nggak sehat, ya, strukturnya kurang sehat, itu harus dicek. Nah, kalau elektronik dicek pakai APO, begitu. Kalau sepeda motor dicek, dihidupin, suaranya bagaimana. Kalau manusia ya dicek, dihadapi, ditanya yang enak-enak, begitu caranya. Alhamdulillah dulu awal-awalnya saya ya nggak berhasil. Jadi menyelesaikan masalah keluarga saya sendiri dulu nggak langsung berhasil. Ibaratnya nyervis, ibaratnya bubut. Jadi menyelesaikan masalah dalam keluarga ibaratnya membubut kayu. Membubut kayu itu atau membuat ukiran. Pertama suaranya berisik. Berisik itu jangan diponis, karena itu prosesnya begitu. Awal-awalnya belum terampil. Contohnya saya dulu, mengapa keluarga saya kok strukturnya kurang sehat. Ada yang komunikasinya kurang bagus, wajahnya, gairahnya kurang bagus, dan lain sebagainya. Pada dasarnya kita itu seperti sepak bola. Jadi sepak bola kalau diponis, tendang keliru, diponis keliru, ya nggak jadi ahli. Nah, kita merawat keluarga juga gitu, baik keluarga kecil, menengah, sampai besar. Nggak bisa diponis. Walaupun orang suka memponis, biasanya orang yang belum dewasa pemikirannya kan suka memponis, itu juga nggak boleh diponis. Karena apa? Kalau kita memponis keluarga kita yang belum dewasa itu sama dengan kita mengajari dia untuk memponis. Akhirnya nanti berantai saling memponis. Itu sudah terbukti di sana-sana. Akhirnya macet, otaknya mati. Karena apa? Mau ada ide kreatif, diponis dia akan akhirnya trauma. Berhubung ada kejadian seperti itu, saya itu mulai bujang sampai sekarang itu di samping ngajar itu biasa membantu memberikan solusi kepada murid-murid, sehingga kalau ada kejadian walaupun bukan keluarga saya, kejadian di mana-mana itu diponis itu akibatnya fatal, permasalahan 50 tahun bahasa mati nggak berhasil. Yang disalah-salahkan sebenarnya orang yang diponis ini. Nah, itu menjadi saya mempunyai empati, kasihan kepada mereka yang memponis dan yang diponis. Karena apa? Yang diponis ya akhirnya gagal punya keterampilan, nggak bisa nikah, atau sudah nikah cerai. Karena nggak punya keterampilan komunikasi yang bagus, sehingga akhirnya yang memponis juga itu mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya berat juga, dua-duanya berat juga. Nah, sehingga di sini
alhamdulillah saya sudah berhasil memberikan contoh ya di dalam keluarga saya. Dulu awal-awalnya saya juga nggak langsung berhasil, nggak ada ceritanya manusia itu sekali melangkah berhasil, nggak ada. Harus cari mentor, harus cari guru, cari konsultan. Akhirnya ya karena apa itu, setelah saya cari mentor keliling ke sana-sana, akhirnya caranya nggak putus asa teman-teman. Cari tingkat bawah desa nggak berhasil ya tingkat kecamatan, kecamatan nggak berhasil tingkat kabupaten, kabupaten nggak berhasil tingkat gubernur, gubernur tingkat pusat, gitu caranya. Nggak alasan, modalnya apa? Takwa dan doa. Begitu. Doa kalau sudah diasah terus kan semakin tajam. Artinya orang-orang yang berhasil itu dia mengutamakan makbulnya doa, karena kemampuan manusia itu ya hanya seberapa saja, walaupun ilmunya bisa apa saja itu jauh daripada ilmu Tuhan yang Maha Esa, maka doa itu penting. Nah, setelah itu saya keliling ya, walaupun keliling saya kadang-kadang dibully orang, itu sudah biasa di sana-sana, itu orang bully itu sudah biasa, entah tua, entah muda, entah keluarga kecil, menengah, besar, itu bulian itu sudah biasa. Tapi berhubung kita ingin berhasil, nggak pantang menyerah, nggak pantang mundur, akhirnya lama-kelamaan menemukan konsultan yang takwa, sabar dengan aturan dan tawakal ya, dan ahli doa. Akhirnya saya bisa konsultasi dengan dia, dengan mereka. Alhamdulillah setelah itu saya kerjakan, berhasil kerjakan lagi, berhasil kerjakan lagi. Akhirnya ibarat tanaman itu walaupun baru daun 2, kalau mendapat konsultan ya itu ada harapan tumbuhnya. Contohnya ini, tanaman bisa segar, ini pertumbuhannya luar biasa. Beda kalau tanaman itu warnanya sudah jelek, tua, tumbuh sulit. Biasanya otak mereka-mereka yang dipoles. Nah, tapi nggak boleh dicaci itu kasihan, harus kita bantu mereka. Nah, cara bantunya bagaimana? Ya kita fokus kepada tipe dan level kita. Kalau level kita ya bisa berkata baik, ya berkata baik pada mereka, memberikan contoh. Kalau saya itu kan tipenya kan mulai bujang sampai sekarang itu kan guru dan memberikan solusi, memberikan edukasi. Nah, begitu teman-teman. Alhamdulillah akhirnya ibaratnya saya konsultan itu, ibaratnya saya sudah punya apometer, ibarat nyervis itu. Saya lihat keluarga saya disebabkan oleh apa. Nah, begitu. Seperti nyervis elektron itu disebabkan oleh apa. Nah, begitu. Kalau disebabkan oleh, contohnya kalau disebabkan kurang air, kalau tanaman tambah air. Kalau kurang cacing, ya cacingnya diberi makanan supaya nanti bisa ada apa itu, teleknya, kotoran cacing itu kan jadi pupuk yang luar biasa. Kalau struktur manusia, lingkup keluarga, baik keluarga kecil, menengah, besar, itu biasanya permasalahannya yaitu kan bisa dihadapi satu persatu. Apakah dia karena privasinya, rahasia nggak dijaga sehingga mereka menjadi minder, nggak pede. Nah itu ya
interogasi. Kadang-kadang orang itu ditanya itu nggak mau terus terang. Lah saya kebetulan ya, saya dulu pada waktu cari konsultan itu nggak langsung berhasil ketemu, saya diinterogasi. Barangkali saya itu orang yang jelek, setelah saya diinterogasi, nggak nggak secara langsung, tapi saya ngerti kalau diinterogasi. Nah akhirnya malah saya sama dengan mengajari saya jadi walaupun nggak diajari secara langsung, saya akhirnya bisa menginterogasi. Nah, contohnya begini, keluarga saya sendiri, antara wajah, antara bahasa tubuh, bahasa lisan, bahasa tindakan kok nggak sama. Lah itu perlu diinterogasi, cuma interogasinya nggak seperti polisi. Interogasinya yaitu nggak secara langsung, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Karena bagaimana kita menservis keluarga ya, ibaratnya menservis elektronik. Kalau nggak dites pakai apa, kan nggak tahu kerusakan di mana. Karena di sana-sana menyelesaikan masalah gagal itu karena nggak dites dulu, langsung selesaikan tanpa dites. Akhirnya nggak tahu kerusakan yang setelah gagal. Akhirnya cari kambing hitam. Padahal ibarat genteng itu hanya yang gentengnya yang perlu diluruskan karena nggak tahu, akhirnya banjir semua rumahnya, dianggap rumahnya nggak bisa dihuni. Nah, akhirnya kalau setelah didatangkan tenaga ahli hanya gentengnya saja yang miring, akhirnya diluruskan sudah nggak banjir. Artinya struktur baik keluarga kecil, menengah atau besar itu sebetulnya perlu dicek gitu saja. Kebanyakan di sana gagal nggak dicek. Keluarga, contohnya keluarga salah cek ternyata ada yang rahasianya perlu dijaga. Jadi orang dinasehati, anggota keluarga dinasehati kok bandel, itu cari penyebabnya. Apakah dia kebanyakan ya dinasehati itu nggak dijaga privasinya, contohnya di depan umum. Tapi kalau dihadapi empat mata, ya diberi makan dulu kalau lapar, ya kalau capek pijeti dulu. Nah, kalau setelah itu omongan kan enak, akhirnya tahu penyebabnya. Oh, karena privasinya nggak dijaga, rasanya nggak selalu dibongkar, akhirnya dia gelisah. Setelah dia akhirnya kan kita tahu penyebabnya, atau penyebab kesehatan jasmani rohani, bahwa karena selalu dibully di luar sana. Nah, itu jadi itu menyelesaikan masalah itu. Jadi kalau nggak bisa ya kita cari konsultan. Contohnya saya dulu cari konsultan menyelesaikan masalah itu. Ya, biasanya yang gagal itu menyelesaikan masalah itu sudah jadi pemimpin, dikira dia itu ahli menyelesaikan masalah, padahal sudah bukan bidangnya. Seperti pemimpin kalau nyervis sepeda motor, kalau bukan bidangnya kan harus datang ke bengkel. Tapi enggak dikerjakan sendiri, ya rusak. Karena apa? Suatu pekerjaan kalau diberikan bukan bidangnya, tunggulah kerusakan. Nah, solusinya bagaimana? Ya carikan konsultan gitu. Ya, alhamdulillah akhirnya keluarga saya semakin ibarat bubut itu ya, bubut kayu berisiknya semakin hilang, semakin halus. Nah, semakin teratur, semakin rukun, kompak. Nah, cara komunikasinya semakin enak. Nah, tapi akhirnya berhubung saya sudah dikenal, kegagalan kesempatan kita belajar, keberhasilan kesempatan kita sebarluaskan ya. Nah, setelah berhasil ini kita sebarluaskan seperti ini ya, kita sebarluaskan. Jadi mudah kok menyelesaikan masalah. Di sana orang nggak tahu bagaimana. Ya, memang tanyanya kepada orang yang nggak tahu ya, tetap nggak tahu. Tanya kepada konsultan itu. Kalau sepeda motor rusak, konsultannya kan di bengkel ada. Tapi kalau menyelesaikan masalah keluarga itu masih jarang-jarang kalau
konsultannya itu masih jarang-jarang. Maka dari itu sementara waktu Anda bisa tanya kepada saya, tulis di kolom komentar, atau Anda punya kenangan yang luar biasa ya untuk memberi masukan kepada saya, silahkan. Karena apa? Dengan sharing ya, permasalahan yang tadinya 50 tahun bahkan saya mati nggak berhasil, dengan sharing hanya makan waktu 2 bulan, atau dulu makan waktu 2 bulan berhasil. Nah, padahal kalau nggak sharing, seperti entutnya polisi, bules gitu ya. Tapi dengan sharing, alhamdulillah, sharingnya dengan konsultan yang ahli. Kan manusia punya keahlian masing-masing, tinggal kita tujuannya apa. Kalau tujuan kita menyelesaikan masalah keluarga, ya sharingnya kepada konsultan yang biasa menyelesaikan masalah. Nah, begitu. Kalau tingkat desa nggak berhasil, ya tingkat camat nggak berhasil sampai tinggal, alhamdulillah akhirnya berhasil. Kalau nggak punya uang, ya minimal kan punya doa yang makbul. Begitu, doa kalau sudah diasah kan makbul. Itu nyatanya saya punya uang nggak punya uang, yang penting berdoa, nyatanya ya berhasil ya. Nah, begitu. Itulah teman-teman, akhirnya saya walaupun berhasil secara 4 mata, secara offline, itu dulu capeknya luar biasa. Capeknya luar biasa. Karena kalau masih pertama itu kadang-kadang kalau permasalahan itu 50 tahun nggak berhasil, itu biasanya makan waktu saya 15 hari berhasil. Nah itu nggak pantang menyerah, terus tindak lanjuti terus. Kalau lama kelamaan bisa 1 hari 1 malam, lama kelamaan hanya berapa jam atau berapa menit, karena sudah hafal polanya. Begitu contohnya menangani orang-orang yang trauma dari bujang sampai umur di atas saya, itu ada dulu hanya 1 hari 1 malam. Cuma sekarang tepat nggak 1 hari 1 malam, berapa jam, karena semakin hafal polanya. Begitulah teman-teman, berhubung saya mulai bujang sampai sekarang, skill saya itu guru dan sambil menyelesaikan masalah, mengedukasi, yaitu bidang saya. Kalau saya menduduki bidang lain, ya saya belajar lagi dari nol. Dan maka jadi sebenarnya hidup itu simpel teman-teman. Kita yang penting fokus pada tipe dan level kita. Tipe kita apa, ya bakat kita apa, terus kelas kita kelas berapa, ya itu ditekuni ya. Diiringi acara kerja kontrol evaluasi tindak lanjut konsultasi pada orang yang proposal di bidang. Sekolah simpel, berhasil itu simpel. Cuma kalau hanya kuncinya itu kan orang bosan. Kalau cepat berhasil itu kan bosan orang. Ya tiap hari saya beri pesan-pesan yang berbeda sehingga nggak bosan. Ibarat makanan itu ya tiap hari diganti makan. Alhamdulillah langganan itu yang pendengar-pendengar penonton ini tetap berlangganan, sehingga apa itu, mengapa penonton kok berlangganan, ya karena terjaga privasinya. Karena dulu menyelesaikan masalah itu dia nggak menjaga privasi, membongkar rahasia. Akhirnya bagaimana, ya yang dibongkar yang nggak, akhirnya nggak bisa berhasil permasalahannya, yang membongkar akhirnya juga mendapat balasan Tuhan yang dari Tuhan yang Maha Esa. Karena apa? Baik, supaya baik ya harus pakai kebaikan. Ya, jangan sampai ingin baik pakai kejelekan. Kita ingin membantu orang, tapi dengan membongkar rahasia orang itu kan pakai kejelekan, akhirnya nggak berhasil. Karena Tuhan yang Maha Esa itu lebih tahu, ya, lebih tahu kepada hati kita. Ya, makanya teman-teman, yang penting kita jangan putus asa.
ya, jangan putus asa. Nyatanya solusi ada-ada saja. Nah, berhubung ini saya mau mengantarkan manten, ya, itu sebelum mengantar manten saya sharing dulu dengan Anda. Nah, saya sharing dulu dengan Anda, ya. Silahkan Anda punya pengalaman apa, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ingin tanya silahkan tulis di kolom komentar. Jadi yang penting Anda jangan putus asa, berdoa terus. Karena pada dasarnya manusia itu sama-sama menghadapi kesulitan, walaupun orang kaya, walaupun orang miskin, walaupun siapa itu alami kesulitan, alami tantangan, nggak ada bedanya, sama saja. Makanya kita jangan putus asa terus. Karena apa? Kita itu ibarat naik tangga, nggak bisa langsung meloncat, ya dari bawah. Artinya kita belajar yang kita mampu saja, kemampuan kita sudah level mana. Ya. Kalau saya kemampuan saya sudah di sini, ya teruskan saja, ya, begitu. Karena belajar itu sampai mati, ya, selama masih hidup kita belajar. Karena apa? Masalah itu terus ada, tapi jangan sampai masalah itu malah kita bikin nggak semangat. Contohnya, oh sebentar-bentar kok masalah, sebentar kok masalah. Jangan gitu. Justru setiap ada masalah, ada pelajaran baru yang kita terima. Setelah itu nah, sukses. Nah, ibarat naik tangga, ya, kita akan mendapat pelajaran tangga 1. Setelah lulus, nanti kan naik tangga 2. Bedanya apa anak kecil dengan kita yang sudah dewasa? Kalau anak kecil dipaksa mandi oleh orang tuanya, kadang nangis-nangis. Tapi kalau kita dewasa itu oleh Tuhan Yang Maha Esa dipaksa gagal. Maksudnya supaya belajar dengan kegagalan itu, ya. Nah, supaya belajarnya enak bagaimana? Ya, contohnya anak kecil itu belajar kan dengan riang gembira, ya. Cuma kalau sudah dewasa ini berhubung putus konsultan atau putus guru, nah, kadang-kadang kita terjebak terlalu lama dalam kegelisahan, nah, begitu. Nyatanya orang-orang yang selalu mempunyai konsultan yang standar, yang profesional, hidupnya selalu nyaman. Karena apa? Kita ibarat tanaman. Tanaman itu saling berhubungan antara akar, pohon, ranting itu saling berhubungan. Ya, kebagian nutrisi. Akhirnya walaupun ranting yang kecil itu bisa kebagian nutrisi, nggak layu. Lah manusia juga begitu. Kita harus, anak kita contohnya harus sambung dengan kita, akhirnya bisa kita beri nutrisi, nasihat, entah contoh, entah bagaimana. Lah kita juga punya konsultan, kita mendapat nutrisi dari atas, begitu. Jadi yang enak itu seperti tanaman ini gambarannya, ya. Jadi karena sambung nggak layu, begitu. Atau elektronik yang soldernya sudah retak, tapi kita lihat dengan mata kan nggak kelihatan. Itu ya seandainya hidupnya nggak nyaman, kadang-kadang mati. Lah itu perlu disolder ulang. Lah kita juga begitu. Kalau anak kecil kan konsultannya jelas, koteka konsultan nanti gurunya konsultan lebih atas lagi. Tapi kalau kita sudah dewasa kadang putus konsultan, putus guru. Nah, kalau akhirnya kalau dia golongannya bully, ya akhirnya bully-bullyan akhirnya mematikan otak karena isinya serang-serangan. Begitu. Tapi kalau sistem seperti tanaman,
itu saling membantu, saling menopang antara satu sama lain, itu saling memberikan nutrisi. Contohnya nutrisi dari akar, terus diserap pangkal pohon, nanti diserap lagi ranting, ya ranting nanti ke daun. Itu manusia juga begitu. Nah, itu sudah saya laksanakan, saya dan keluarga dan teman-teman begitu itu. Ya, makanya ada di Al-Quran itu, berjalan-jalanlah di bumi, lihatlah orang yang melanggar akibatnya bagaimana. Nah, itu. Makanya kita jangan putus asa, ya. Apapun masalahnya, ini kesempatan dipelajari, ditekuni, jangan putus asa. Karena apa? Kadang-kadang kalau orang yang belum dewasa pemikirannya, setelah jalan buntu, dikira nggak ada solusi. Padahal Tuhan Yang Maha Esa itu solusinya, ya, ilmunya. Itu seandainya 7 lautan, jadikan masih tambah 7 lautan lagi untuk menulis ilmu Tuhan Yang Maha Esa, enggak nutut. Artinya ilmunya Tuhan banyak sekali. Asal kita mau berdoa bersungguh-sungguh, enggak putus asa. Seperti Ite itu, ya. Kalau jalan buntu lewat pagar, dia terus jalan terus sampai menemukan jalan keluar. Dan kita juga begitu, teman-teman dan saya, enggak putus asa, terus jalan, nyatanya juga ketemu. Begitu, teman-teman. Nah, makanya, ya, teman-teman, yang penting jangan putus asa, ya, supaya, ya, kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, ya kira-kira berapa kekuatannya, energinya berapa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan Yang Maha Esa, mengabulkan, ya, mengutus malaikat, kita didampingi malaikat, ya, dan begitu, teman-teman. Kita didampingi malaikat, ya, akhirnya, ya, kita diberi hikmah, dituntun. Cuma kendalanya, ya, ibarat kita perang, ya. Perang kan ada radar, kita kan punya radar. Radar kita itu kadang-kadang dirusak oleh musuh. Nah, cara merusak radar itu bagaimana caranya? Biasanya kita dipancing emosi. Setelah kita dipancing emosi, akhirnya pikiran kita panik, radar kita nggak jelas mau kemana. Makanya kalau terpancing emosi, ya, nanti kita bikinkan video, insya Allah, bagaimana cara menanggulangi supaya nggak terpancing emosi, ya, teman-teman. Jadi intinya jangan putus asa, teman-teman, apapun keadaannya. Akhirnya kita malah jadi baik. Karena apa? Apapun yang kita hadapi itu memang dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa, tujuan untuk menguji kita. Percaya enggak dengan Tuhan Yang Maha Esa? Mau berdoa enggak? Hanya begitu saja. Diberi cobaan semakin tinggi, kita percaya enggak? Artinya kita diberi cobaan semakin tinggi, diberi ilmu yang semakin tinggi, asal kita mau, begitu. Asal kita mau cari konsultan, begitu. Enggak usah alasan. Contohnya, saya punya uang, enggak punya uang, cari konsultan bisa. Teman-teman juga bisa, begitu. Karena apa? Kalau kita berdoa, Tuhan Yang Maha Esa tahu. Sehingga kita tahu jalan-jalan menemukan orang enggak, kebetulan kita enggak punya uang, dia memberikan secara gratis. Begitu, teman-teman. Jadi jangan alasan kita mau sukses itu. Jangan alasan, teman-teman. Enggak ada manusia itu hidup sendirian, ya. Seperti tanamannya kan enggak ada hidup sendirian, ya mati. Padahal hanya pangkal saja, mati. Hanya daun saja, mati. Makanya kita harus cari orang-orang yang peduli, ya, orang-orang. Contohnya saya
berhubung saya bergaul orang yang peduli, akhirnya saya akan peduli. Nah, kepedulian saya itu enak saja. Contohnya saya ya, bikin video ini untuk membagikan kepada teman-teman. Itu sekaligus untuk mengedukasi anak saya, saudara-saudara, teman-teman saya, lingkungan saya, begitu teman-teman. Jadi satu kali kerja hasilnya luar biasa teman-teman. Dan memang bidang saya ini, ya, bidang saya memang ini, ya ini yang saya tekuni. Kalau saya pindah lain, ya belajar lagi dari nol. Adapun rezeki, asal kita dasari takwa, perbuatan seperti dasari takwa. Nyatanya rezeki nggak disangka-sangka. Dan permasalahan apapun saja diberi solusi teman-teman. Itulah teman-teman, yang penting kita jangan putus asa ya. Jangan putus asa. Contohnya anak saya kan 5 ya. Mereka punya tantangan masing-masing. Nah, bagaimana cara saya membantu mereka? Cara membantu mereka, saya membantu diri saya dulu. Caranya, diri saya beri waktu untuk olahraga, untuk mengulang-ulang apa yang perlu diulang-ulang, supaya kerjaannya dengan diulang-ulang itu kerjaannya lebih enak gitu, lebih terampil. Nah begitu. Kalau membantu istri bagaimana? Contohnya istri saya senangannya mengolah ayam atau pijat, dia saya bantu pijat, saya bantu cara pola makan, saya bantu cari moto lele atau azula. Nah, begitu. Kalau membantu anak-anak, berhubung anak-anak ini sudah dewasa, ya dulu awal-awalnya kan ya belum dewasa, tapi setelah dibina langsung akhirnya semakin dewasa baik pemikirannya atau apa-apanya, sehingga cukup dibantu doa. Ya, ada yang anak 5 itu, ada yang di rumah itu 3, di perantauan 2. Nah ini terus nggak putus asa didoakan. Apa tantangan mereka itu perlu dibantu doa. Nah, setelah itu membantu orang lain. Setelah membantu orang lain, saya bikin video ini bisa disebarluaskan ke banyak orang. Ya tujuannya sharing, bukan untuk pamer, supaya tahu kualitas layanan yang bagus itu bagaimana. Karena di sana-sana banyak orang bingung cari layanan yang seperti apa yang berhasil. Nah, makanya di sini akhirnya kepedulian saya, inilah layanan yang berhasil seperti ini. Acara kerja kontrol, evaluasi, tindak lanjut, konsultasi kepada orang yang profesional di bidangnya. Yang penting kita fokus kepada tipe dan level kita masing-masing. Bakat kita apa, fokus di situ. Nah, terus kelas kita berapa, fokus di situ. Terus dikerjakan, terus dikontrol tiap hari, dievaluasi, tindak lanjuti, terus konsultasi pada orang yang profesional di bidang. Sebenarnya simpel gitu teman-teman. Nah yang penting kita jangan putus asa. Semua manusia itu punya masalah, perlu diselesaikan masalah. Sebab apa? Suatu impian itu perlu perjuangan. Nah perjuangan itu kan pasti ada masalah. Masalah harus diselesaikan. Tapi cara menyelesaikan ya begini ini teman-teman. Di sana-sana juga begitu, sama saja. Nah, jadi jangan alasan sementara Anda belum dapat konsultan yang mendengarkan ini, atau tanya, tulis kolom komentar bagaimana caranya cari konsultan. Nah, orang yang takwa cara offline, bagaimana cari orang yang ahli doa cara offline. Akhirnya nanti kan bisa terbantu gitu teman-teman. Jadi jangan alasan itu
hanya untuk kita nggak mau berbuat. Kalau nggak berbuat, nggak melangkah, nggak berhasil. Karena apa? Seperti kita lapar ya. Kita lapar kalau anak-anak yang lapar kan hanya menangis. Ya harus kita beri makan. Supaya mau makan kita beri pemahaman, kita latih berapa suapan. Akhirnya berani makan, akhirnya sehat. Nah kita juga begitu, menghadapi masalah. Kita ya harus banyak mendengarkan. Akhirnya semakin tahu kita bagaimana solusinya. Akhirnya berani untuk mengambil tindakan, akhirnya berhasil. Seperti orang lapar, ya setelah didampingi dia berani makan, akhirnya badannya sehat, kuat, berani mengambil tindakan olahraga setiap hari. Jadi olahraga seperti ini rutin setiap hari. Karena saya bikin pesan-pesan baik lewat video itu setiap hari. Karena apa? Setiap hari nggak terasa 1 bulan sudah berapa. Akhirnya lingkungan kita bisa mendapatkan pandangan. Sewaktu-waktu mereka butuh pandangan, kesulitan, dia sudah ada pandangan, akhirnya bisa dikelola. Kalau kita cari pandangan menunggu kalau ada masalah, dan nanti lambat. Jadi kita mengasah doa sampai tajam, ya, banyak mendengar, tujuannya nanti sewaktu-waktu ada masalah itu sudah tajam, begitu masalah cepat selesai. Tapi kalau nggak begitu biasanya lambat. Tapi kalau sudah lambat jangan putus asa, cari. Contohnya setelah saya cari ketemu, menangani masalah nggak lambat lagi, sudah gerak cepat cepat, begitu. Contohnya ada masalah keluarga, ini masalahnya apa, cari sebabnya terus, setelah itu beri solusi, beres. Karena doa setiap hari sudah diasah terus. Nah begitu teman-teman. Yang penting kita jangan putus asa ya, untuk membantu diri kita, membantu istri kita, membantu anak-anak kita, walaupun di kejauhan sana kan bisa bantu pakai doa. Nah itu teman-teman. Terima kasih teman-teman. Apabila ada salahnya sama manusia biasa, ya ini bebas saling memberi masukan. Karena pada dasarnya kita manusia biasa, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, artinya bebas memberikan masukan, ya, saling memberikan. Tujuannya yang tadinya permasalahan lambat bahkan sampai mati nggak berhasil, dengan ini masalah cepat diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.